Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama Lause Stefanus. Hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita boleh bernyanyi untuk Tuhan, kita boleh memuji nama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu menyayangi semuanya. Dia menyayangi kita yang masih kecil. Tuhan Yesus juga menyayangi orang tua kita. Tuhan Yesus menyayangi semuanya. Oleh karena itu, kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Kita nyanyikan lagu pujian, Tuhan Yesus sayang semua. Nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita nyanyi dengan sukacita ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita berdoa ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang sangat menyayangi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh bernyanyi untuk Tuhan, bahkan kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang hari ini beribadah, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang senantiasa menolong kehidupan mereka juga, baik di dalam pekerjaan mereka juga Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Kita akan bernyanyi, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Walaupun langit itu sangat tinggi, walaupun itu laut itu sangat dalam, tetapi kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita lebih tinggi. Kasih Tuhan, cinta Tuhan lebih besar dari apapun juga, dan kasih Tuhan lebih dalam dari apapun juga. Ia mengasihi saya, Ia mengasihi adik-adik, Ia mengasihi semuanya. Kita nyanyikan lagu ini ya dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik boleh men-scan barcode yang ada di layar adik-adik ya. Adik-adik juga bisa meminta bantuan kepada orang tua untuk memberikan persembahan ini. Bilang sama mereka supaya bisa dibantu untuk men-scan barcode-nya ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita memberikan persembahan dengan yang terbaik ya. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Kita sudah memberikan yang persembahan untuk Tuhan. Sekarang kita akan bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Semoga persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami melalui orang tua kami, melalui orang-orang yang mengasihi. Kami bersyukur kami juga boleh memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh mempersiapkan diri, duduk dengan tenang, cari tempat yang baik, yang nyaman, supaya adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Adik-adik duduk yang manis ya. Nah, kita akan menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar.
Selamat hari Minggu dan selamat datang di sekolah Minggu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yeay, adik-adik mari siapkan Alkitabnya. Oke, dan juga kalau adik-adik mau mencatat boleh ya selama mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Dan kami juga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan ya. Contohnya, pada saat adik-adik bangun tidur, apa yang adik-adik biasanya lakukan? Tentunya berdoa ya. Apalagi ketika mau makan, tentunya sebelum makan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa semoga Tuhan memberkati makanan kita. Oke, apalagi sebelum belajar. Sebelum belajar tentunya juga kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menolong kita, memberikan kita kepintaran, memberikan kita pengertian supaya kita dapat mengerti mata pelajaran yang kita akan pelajari. Nah, apalagi sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ke gereja, tentunya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Betul ya adik-adik ya? Nah, Lausudwi juga seperti itu. Sebelum Lausudwi berangkat kerja, terlebih dahulu Lausudwi berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melindungi Lausudwi selama Lausudwi di perjalanan hingga sampai di sekolah dengan selamat. Nah, adik-adik, tapi pertanyaannya, pernah tidak ya suatu ketika pada waktu adik-adik berdoa kepada Tuhan, adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi pada waktu berdoa itu, adik-adik benar-benar berserah kepada Tuhan, bahkan sampai mengeluarkan air mata. Contohnya pada waktu adik-adik sakit, apa yang adik-adik lakukan? Adik-adik datang kepada Tuhan, berdoa sambil menangis. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan saya Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik pada waktu berdoa, adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, meminta Tuhan menyembuhkan. Pernah adik-adik? Ya, pernah ya. Lausudwi juga pernah, bahkan bukan pernah ya, tapi seringkali, setiap hari berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata berdoa sungguh-sungguh juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik. Nah, jadi suatu ketika Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga. Kenapa Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kepada Bapa di sorga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya pergumulan sendiri, punya pergumulan berat yang rasanya, ya Bapa, tolonglah aku. Nah, jadi pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus benar-benar berdoa sungguh-sungguh, meminta Bapa untuk memberikan kekuatan, sehingga Tuhan Yesus boleh melalui setiap pergumulannya dengan penuh ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah, adik-adik tahu tidak cerita itu? Cerita pada saat Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani dan berdoa sendiri di situ. Adik-adik masih ingat cerita tentang kisah itu pada saat Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani dan berdoa? Masih ingat? Coba ya, masih ingat? Angkat tangan coba, Lausudwi mau lihat. Wah, dari kelas kecil banyak yang angkat tangan ya, kelas besar juga. Oke, kelas batita dan balita juga ya. Oke, iya. Oke, adik-adik. Jadi ceritanya seperti ini adik-adik ya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus beserta ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka pergi ke Taman Getsemani. Apa yang mereka lakukan? Nah, jadi yang mereka lakukan adalah Tuhan Yesus sendiri, dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga meminta
supaya Bapa di sorga memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, apa bunyi doa Tuhan Yesus kepada Bapa? Yaitu, Tuhan Yesus, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu padaku. Adik-adik, cawan di sini artinya penderitaan salib, adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus sudah tahu sebentar lagi akan ada orang yang menangkap. Apalagi akan ada orang yang menyiksa, bahkan menyalibkannya di atas kayu salib. Nah, tentunya perasaan takut, khawatir itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia masih dalam masih dalam kondisi sebagai manusia. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya Bapa boleh memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk dapat melalui hal-hal yang sebentar lagi akan terjadi kepada Tuhan Yesus, yaitu akan ada orang yang menangkap, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, tapi adik-adik, bagaimana dengan ketiga murid yang Tuhan Yesus bawa di Taman Getsemani? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berdoa juga, adik-adik? Berdoa atau tidak? Adik-adik, ketiga murid itu bukan berdoa, bukan seperti Tuhan Yesus yang berdoa, tapi apa? Mereka malah tidur. Iya, mereka malah tidur. Jadi tiga-tiganya tidur dengan nyenyak. Gimana ya posisi kalau tidur ya? Bahkan mungkin ada yang ngorok ya, adik-adik ya. Mungkin bisa Yohanes mungkin yang ngorok di situ, jadi sementara Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika selesai berdoa, adik-adik, Tuhan Yesus datang melihat ketiga muridnya tadi. Wah, Tuhan Yesus melihat murid-muridnya sedang tidur. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus akhirnya membangunkan mereka. Ayo bangun, berjaga-jagalah. Nah, jadi waktu itu mereka pun bangun, adik-adik. Tapi ketika bangun, masih ngantuk ya, masih matanya sudah pengen tidur lagi. Sudah mau tidur, sudah lelah seharian, pergi kemana-mana. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus sedang membangunkan murid-muridnya, tiba-tiba ada langkah kaki yang masuk ke dalam Taman Getsemani. Jadi langkah kakinya banyak ya. Iya, jadi bukan hanya satu, tapi ada banyak orang yang datang ke dalam Taman Getsemani. Mereka bawa apa saja? Mereka bawa obor, dan juga mereka bawa senjata, mereka bawa pedang, adik-adik. Jadi mereka datang menghampiri Tuhan Yesus dan ketiga murid tadi. Jadi mereka datang membawa pedang, membawa obor. Nah, setelah mereka tiba di depan Tuhan Yesus dan ketiga murid-murid Tuhan Yesus tadi, orang-orang yang datang di dalam Taman Getsemani ini, mereka bingung. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus yang mana di sini. Nah, jadi adik-adik, tujuan orang-orang banyak itu yang datang tadi ke dalam Taman Getsemani, yaitu mereka ingin menangkap Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka ingin menangkap Tuhan Yesus dan membawanya untuk disalibkan. Nah, adik-adik, karena mereka bingung yang mana ya Tuhan Yesus di sini. Akhirnya apa? Akhirnya salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Yudas Iskariot, dia pun maju ke depan, adik-adik. Dia pun maju ke depan. Apa yang dia lakukan? Dia mencium Tuhan Yesus, adik-adik. Dia mencium Tuhan Yesus. Nah, ketika Yudas mencium Tuhan Yesus, akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang datang banyak tadi, adik-adik, membawa obor, membawa senjata, mereka pun akhirnya tahu, oh, ini Tuhan Yesus. Nah, tapi apa? Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, setiap hari aku berada di dalam rumah ibadah, tapi
kenapa kamu tidak menangkap saya? Gitu. Kenapa kamu tidak menangkap saya? Gitu. Tapi inilah saatnya saya akan menyerahkan diri saya kepada kalian semuanya. Nah, adik-adik, pada saat itu, tadi kan Tuhan Yesus membawa ketiga murid kan adik-adik? Ada Simon Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Nah, tiba-tiba salah satu di antara ketiga murid yang Tuhan Yesus bawa ini, dia maju ke depan adik-adik dan mengambil pedang atau pisau kecil ya. Terus apa? Dia akhirnya memutuskan salah satu telinga orang yang datang tadi, orang yang banyak datang ke dalam taman Getsemani itu. Nah, tapi apa? Pada waktu itu Tuhan Yesus langsung datang menghampiri orang yang sudah putus telinganya dan langsung disembuhkan. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan, dia akan ditangkap oleh orang-orang yang tidak menyukainya, tapi apa? Tuhan Yesus tidak lari dari masalah. Tuhan Yesus tidak bersembunyi karena akan ditangkap, tapi apa? Tuhan Yesus memilih taat sampai akhirnya dia ditangkap. Tuhan Yesus berani untuk menghadapi orang-orang tersebut dan dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan disalibkan. Nah, selain itu kita juga belajar bahwa berserah diri sepenuhnya kepada Bapa di sorga juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Tuhan Yesus, dia memilih untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dia memilih untuk Bapa di sorga memberikan Tuhan Yesus kekuatan sehingga selama Tuhan Yesus disalibkan nantinya, Tuhan Yesus sanggup dan setia sampai pada akhirnya. Nah, adik-adik, Lausa Dwi mau mengajak adik-adik di rumah juga supaya kita sama seperti Tuhan Yesus, supaya sikap kita juga bisa sama seperti sikap Tuhan Yesus, yaitu kita taat kepada kehendak Bapa di sorga. Kita juga mau berani untuk melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus, hal-hal yang Bapa sendiri mau untuk kita lakukan. Nah, adik-adik, demikian cerita hari ini. Semoga kita boleh menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang pribadi Tuhan Yesus sendiri yang memilih taat sampai mati, dan juga Tuhan Yesus memilih untuk berserah ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah hidup kami juga Tuhan boleh sama seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 22 ayat 42b. Sekali lagi dari Lukas pasal 22 ayat 42b. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Langsung dibacakan sekali lagi ya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya adik-adik, jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini sekolah minggu kita boleh berjalan dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya hidup kita terus bersandar kepada Tuhan yang baik itu, untuk kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, pendidikan kita, sekolah kita, terus keluarga kita, orang tua kita, pekerjaan orang tua kita serahkan kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Kalau kita naikkan pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
kita berdoa ya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari Minggu ini. Tuhan, Kau telah pimpin, Engkau telah menyertai, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati para lause, Engkau memberkati semuanya. Menserahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Setelah minggu kita selesai, silahkan mempersiapkan diri untuk melanjutkan setiap aktivitas. Dan jangan lupa minggu depan ibadah kembali ya, sekolah minggu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.